Perkenalkan, nama saya Juanda Priscilia Pesik. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Keperawatan Prodi Nurse Reguler Universitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado. Saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang dislokasi dengan subtopik mengenalkan mengenai manajemen dislokasi yang meliputi pengertian dislokasi, jenis-jenis dislokasi, dan penanganan terhadap dislokasi. Jadi dislokasi adalah di mana keadaan tulang-tulang yang membentuk sendi tidak lagi berhubungan secara anatomis. Dislokasi ini dapat terjadi pada komponen tulangnya saja yang bergeser atau seluruh komponen yang tulangnya terlepas di tempat yang seharusnya. Nah, penyebab dari dislokasi ini dapat disebabkan oleh cedera olahraga, kecelakaan kendaraan, dan juga trauma akibat benturan dari benda keras. Ada beberapa jenis dislokasi, yaitu yang pertama dislokasi kongenital, yaitu suatu kelainan pada persendian yang ditemukan pada bayi baru lahir. Selanjutnya ada jenis dislokasi patologi, terjadi akibat penyakit sendi atau jaringan sekitar sendi, misalnya tumor, infeksi, dan osteoporosis tulang. Hal ini disebabkan oleh kekuatan tulang yang menurun. Selanjutnya ada jenis dislokasi traumatik, yaitu terjadi karena adanya trauma yang kuat sehingga dapat mengeluarkan tulang dari jaringan di sekelilingnya. Dan mungkin juga bisa merusak struktur pada sendi, ligamen, saraf, dan juga sistem vasikular. Untuk jenis berdasarkan tempatnya terbagi atas beberapa, yaitu dislokasi sendi rahang atau mandibula, dislokasi sendi bahu, dislokasi sendi sikut, dan juga dislokasi panggul dan dislokasi patella atau tempurung lutut. Selanjutnya penanganan dislokasi terbagi atas dua cara, yaitu yang pertama dengan cara medis dan yang kedua dengan non-medis. Nah, untuk cara medis yaitu farmakologi, yaitu pemberian obat-obatan analgesik non-narkotik. Yaitu yang pertama analgesik yang berfungsi untuk mengatasi nyeri otot, sendi, dan juga nyeri pinggang. Dan untuk efek sampingnya yaitu terjadi granulosit. Selanjutnya ada bimastan yang berfungsi menghilangkan nyeri ringan atau sedang, kondisi akut atau kronik, yaitu termasuk nyeri persendian, nyeri otot, maupun nyeri persalinan. Nah, efek samping dari penggunaan obat ini yaitu merasa mual dan muntah, terjadi agranulositosis, dan leukopenia. Yang kedua yaitu melakukan pembedahan atau operasi ortopedi. Jenis-jenis ortopedi yaitu ada reduksi terbuka, fiksasi interna, graft tulang, dan penggantian sendi total. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu cara non-medis, yaitu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, dislokasi reduksi, yaitu reposisi semula dengan menggunakan anestesi jika terjadi dislokasi. Yang kedua dengan cara RICE atau RICE, yaitu R yaitu rest atau istirahat, yaitu kita mengistirahatkan sendi yang terjadi dislokasi. Jangan dulu terlalu banyak menggerakkan sendi yang cedera dan juga hindari gerakan yang memicu rasa sakit. Yang kedua ada I atau ice, yaitu kompres dingin. Kita bisa melakukannya dengan cara meletakkan es pada sendi yang terluka untuk mengurangi rasa sakit dan juga peradangan. Yang ketiga ada C, yaitu compression atau kompres. Kompres adalah tindakan yang membalut cedera dengan alat perban untuk mengurangi penumpukan cairan yang disebabkan oleh pembengkakan. Selain untuk mengurangi pembengkakan, metode kompres ini juga dapat sebagai penyangga atau pemfiksasi gerakan ekstremitas yang mengalami dislokasi. Yang terakhir yaitu elevasi. Elevasi bertujuan sebagai fasilitator suplai darah ke pembuluh darah melalui pembuluh darah. Pembengkakan pada ekstremitas biasanya terjadi karena tidak lancarnya pembuluh darah ke vena jantung. Selanjutnya penanganan dislokasi. Penanganan dislokasi sangatlah penting karena jika seseorang yang mengalami dislokasi sendi
harus segera mendapatkan pertolongan secara cepat. Karena jika adanya penundaan terhadap penanganan dislokasi, itu hanya akan membuat penanganan medis menjadi lebih sulit. Dan jika dislokasi tidak segera diobati, maka kondisi ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi, seperti kerusakan saraf dan pembuluh darah di sekitar sendi, sobeknya otot ligamen, dan jaringan penghubung otot dengan tulang atau tendon pada sendi. Selanjutnya terjadi peradangan pada sendi yang mengalami dislokasi, dan yang lebih berbahayanya lagi, jika mengalami nekrosis avaskuler di mana sendi dapat hancur. Oleh karena itu, dislokasi ini tidak boleh kita anggap remeh ya, atau kita hanya bisa menganggap ini sebagai memar atau terkilir biasa saja. Karena penanganan yang keliru dan juga terlambat itu hanya merugikan kesehatan pasien. Inilah yang menjadi penyuluhan saya tentang dislokasi. Kiranya teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan, dan kita tetap menjaga kesehatan kita, dan jangan lupa jangan anggap remeh penyakit dislokasi ini, karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri jika kita terlambat atau salah dalam proses penanganannya.